Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Bali, pembahasan soal KSN Fisika tingkat Kabupaten tahun 2021. Di video kali ini, kita akan bahas soal yang tahun kemarin, tahun 2021 untuk materi kinematika. Oh ya, materi kinematika ini materi langganan OSN ya, jadi tiap tahun itu selalu keluar untuk materi kinematika, baik itu di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kita mulai ke soal yang pertama. Seorang pelari menempuh jarak 84 meter dalam waktu 10 detik. Ia mulai berlari tanpa kecepatan awal. Selama 6 detik pertama, ia berlari dengan percepatan A, dan sisanya ia berlari dengan percepatan A/4. Yang ditanyakan, berapa laju pelari saat menyentuh finish. Jadi, yang dicari kecepatan akhirnya ya. Di soal di sini, itu ada dua gerakan ya. Yang pertama, gerakan yang pertama itu dia dipercepat sebesar A, kemudian gerakan yang kedua itu dipercepat sebesar A/4. Jadi gerakan pertama, itu dipercepat sebesar A, ini selama 6 detik ya. Kemudian yang gerakan yang kedua, ini percepatannya sebesar A/4. Ini selama sisanya. Ini kan awalnya totalnya kan 10 detik. Ini 6 detik. Berarti gerakan yang kedua itu selama 4 detik. Nah, yang dicari itu berapa kecepatan akhirnya pada saat dia menyentuh finish. Jadi yang pertama, kita cari dulu jarak tempuh dari gerakan pertama dan gerakan kedua. Jadi untuk jarak tempuh gerakan pertama, kita anggap saja X1. X1 itu sama dengan, karena ini kecepatan awalnya 0, berarti jarak tempuhnya 1/2 A dikali T/2. Jadi percepatannya sebesar A, jadi ini 1/2 dikali T-nya 6/2, 36, berarti 36 A, atau jarak tempuhnya untuk yang pertama itu 18 A. Kemudian untuk yang gerakan kedua, ini percepatannya sebesar A/4 selama 4 detik. Nah, untuk yang gerakan kedua di sini itu awalnya bukan diam ya, tapi dia sudah punya kecepatan. Jadi ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya di gerakan kedua itu adalah kecepatan akhirnya di gerakan pertama. Jadi ini kecepatan awal dikali dengan waktu kedua ditambah 1/2. Ini percepatan yang kedua dikali T2/2. Nah, berapa kecepatan awalnya untuk gerakan kedua? Nah, kita cari kecepatan akhirnya yang ini. Jadi kecepatan akhir gerakan pertama itu sama dengan kecepatan awal di gerakan kedua. Nah, kecepatan akhirnya untuk gerakan pertama, PT-nya itu sama dengan karena ini kecepatan awalnya 0, berarti A kali T ya, atau 6 kali A. Jadi kecepatan awalnya 6 dikali A, kemudian waktunya itu 4 detik, ditambah 1/2, percepatannya itu A/4. A/4 dikali waktunya 4/2. Jadi 4-nya bisa kita coret pangkatnya. 4 dengan 2 berarti 2 ya. Jadi ini 24A ditambah 2A itu sama dengan 26A. Jadi jarak keduanya itu 26A. Nah, kalau kita jumlahkan jarak pertama untuk gerakan pertama ditambah dengan jarak untuk gerakan kedua itu sama dengan jarak totalnya ya, 84. Jadi X1 kita tambah dengan X2 itu sama dengan 84. X1-nya itu 18A ditambah 26A, ini sama dengan 84. Atau ini 44, A sama dengan 84, atau A sama dengan 84/44, atau kita sederhanakan berarti 21/11. Jadi ini percepatannya meter per sekon pangkat 2.
Nah, yang dicari kecepatan akhirnya. Berarti kecepatan akhirnya dari gerakan kedua ya. Jadi untuk mencari kecepatan akhir, berarti VT untuk yang gerakan kedua sama dengan V0 ditambah percepatan kedua dikali T2 ya. Jadi kecepatan awalnya itu 6A ditambah A per 2, A per 4 ya, percepatan gerakan kedua dikali dengan 4. Ini bisa kita coret, jadi 7A. 7A. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah 7 kalinya A. A-nya itu 21 per 11. Jadi 7 dikali 21 per 11. 7 kali 21 per 11. Kalau kita hitung, itu dapatnya 13,36 meter per sekon. Jadi kecepatan pelari saat menyentuh finish itu adalah 13,36 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dalam arah yang konstan. Jarak yang ditempuh benda S dalam meter sebagai fungsi waktu T dapat digambarkan seperti kurva di bawah. Jadi ini ada kurva jarak tempuh dengan waktunya. Yang ditanyakan itu berapa kecepatan rata-rata benda selama gerakannya. Jadi kecepatan rata-rata V itu sama dengan perpindahan dibagi waktu ya. Nah, perpindahannya kalau misalnya dia bergerak lurus tidak belok, arahnya selalu sama, perpindahan itu sama dengan jarak tempuhnya ya. Jadi jarak tempuhnya awalnya dia di sini, akhirnya di sini, berarti jarak tempuhnya itu dari 0 sampai 2 meter. Jadi jarak tempuhnya 2 meter. Terus dibagi waktunya dari T sama dengan 0 sampai di sini. Jadi kita cari berapa waktunya kalau sampai sini. Kalau sampai di sini itu 10, ini 20. Berarti tiap skala itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 skala nilainya 10. Berarti tiap skala itu nilainya 2 ya. Jadi 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti kalau yang ini 20, berarti ini 22, 24, ini 26. Jadi waktunya itu 26 detik. 2 dibagi 26 itu kita dapatnya itu 0,056 meter per sekon. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah kapal pesiar bergerak sepanjang ekuator ke arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin selatan tiba-tiba pada arah 60 derajat terhadap ekuator dengan kecepatan 15 km per jam. Yang ditanyakan berapa kecepatan relatif angin terhadap arah kapal dalam kerangka acuan kapal. Dalam satuan meter per sekon ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, kita buatkan arah mata anginnya, ini utara, timur, selatan, barat. Yang pertama, kapal pesiar itu bergerak sepanjang ekuator ke arah timur ya. Jadi yang pertama ini kapal ke arah timur. Jadi ini V kapal. Ini sebesar 30 km per jam. Kemudian angin itu dari arah selatan 60 derajat terhadap ekuator. Jadi arah anginnya itu ke arah sana sebesar 60 derajat. Ini 60 derajat. Ini kecepatan angin sebesar 15 km per jam. Yang ditanyakan berapa kecepatan angin relatif terhadap kapal. Jadi kalau misalnya kita lihatnya di daratan, maka kita lihat anginnya itu bergerak ke sana. Tapi kalau kita lihatnya di kapal,
kita akan melihat anginnya itu gerakannya ke sana, ke arah sana. Jadi ini kecepatan relatifnya ya. Nah, kita anggap saja V aksen. Jadi kecepatan relatif angin terhadap kapal. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat arahnya di sini, ini tanda panahnya kita lihat. Tanda panah di sini mulai terus ke sini sampai sini, berarti VP ditambah V aksen ini vektor, ini sama dengan vektor kecepatan angin ya, atau V aksennya itu sama dengan VA dikurang VP, vektor kecepatan perahu. Nah, sekarang yang dicari itu berapa nilainya, berapa besar kecepatan relatifnya. Nah, kalau kita cari kecepatan relatifnya, berarti V aksen itu sama dengan akar VA pangkat 2 ditambah VP pangkat 2 dikurang 2 kali VA VP cos theta. Nah, sudutnya di sini 60. Ini di akar. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. VA-nya itu 15 ya. Jadi 15 pangkat 2 ditambah ini 30 pangkat 2 dikurang 2 kali 15 dikali 30 dikali cos 60. Cos 60 1/2 ya. Ini di akar. Akar 15 itu 225 ya, 225 30 pangkat ini kuadrat 15 ya. 30 pangkat 2 900 kemudian dikurang 2 kali 15 30 kali 30 900 bagi 2 450. Ini di akar 900 kurang 450 tambah 225 berarti 675. Akar 675 itu 25,98 ya. 25,98. Berarti ini satuannya kilometer per jam. Yang diminta satuan meter per sekon. Berarti kita kalikan 1000 baru dibagi 3600. Jadi ini dapatnya 7,22 meter per sekon. Jadi kecepatan angin terhadap kapal itu sebesar 7,22 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gaya gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikal 9 meter per sekon dengan sudut kecepatan terhadap suatu horizontal adalah 60 derajat, besarnya komponen kecepatan arah vertikal pada saat sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal 30 derajat. Oke, jadi ini gerakan parabola ya. Jadi ini bergerak parabola. Yang pertama itu komponen kecepatannya arah vertikal itu sebesar 9 meter per sekon ya. Ini 9 meter per sekon. Ini pada sudut 60 derajat. Jadi ini sudutnya 60 derajat. Sekarang yang ditanyakan, kalau misalnya sudut kecepatannya 30 derajat, kira-kira berapa kecepatan arah vertikalnya? Oke, jadi kalau gerakan parabola atau pada saat kita melempar benda dalam pengaruh gaya gravitasi, ini nanti bentuknya parabola ya. Nah, di sini tuh kecepatannya ada dua arah, ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Nah, arah yang vertikal itu nilainya selalu berubah-ubah. Jadi pada saat dia bergerak ke atas, itu kecepatan arah vertikalnya itu semakin lama semakin kecil. Untuk yang arah horizontal, nilainya selalu tetap.
Jadi ingat, untuk yang arah horizontal nilainya selalu tetap. Jadi di sini Vx, kalau sini Vx, di sini juga Vx. Tidak berubah nilainya. Ini V-nya ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan Vx dengan Vy, Vx dengan Vy itu sama dengan tangen theta ya. Jadi tangen theta, kalau sini sudutnya, itu sama dengan Vy per Vx ya. Jadi kalau ini segitiganya, berarti Vy-nya itu yang depannya sudut, Vx-nya yang sampingnya. Jadi tangen theta itu sama dengan Vy per Vx, atau Vx itu sama dengan Vy per tangen theta. Karena nilai Vx itu selalu tetap, berarti Vx di sini itu sama dengan Vx yang di sini ya. Jadi kita bisa hubungkan dua titik di sini yang sama yang ini. Kalau kita hubungkan, berarti yang ini kita anggap Vy, yang ini Vy aksen ya. Di sini theta 1, di sini theta 2. Jadi untuk Vx-nya di sini kita samakan, jadi Vx 1 sama dengan Vx 2 ya. Jadi Vy per tangen theta 1 itu sama dengan Vy aksen per tangen theta 2. Nah, yang kita cari itu besar Vy aksennya. Jadi Vy aksen itu sama dengan tangen theta 2 per tangen theta 1 dikali dengan Vy. Tangen theta 2 itu sudutnya 30 ya. Jadi tangen 30 per tangen di sini sudutnya 60 dikali dengan Vy-nya itu V yang di sini berarti 9. Nah, kita masukkan tangen 30 itu sepertiga akar 3 ya. Ini sepertiga akar 3 dibagi tangen 60 itu akar 3 dikali dengan 9. Ini bisa kita coret. Jadi sepertiga kali 9 dapatnya 3 meter per sekon. Jadi kecepatan arah vertikal pada saat kecepatannya arahnya 30 derajat terhadap horizontal itu 3 meter per sekon. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semua. Silahkan di like, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang lain. Pesan dari saya, diperbanyak saja latihan soalnya, diperbanyak rujukan materinya. Semoga adik-adik semua bisa lolos di tahap kabupaten dan sampai di nasional. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.